Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, kisah Nasruddin Hoja menghadapi cibiran. Kisah ini bisa menjadi cerminan tentang apa yang kita lakukan dianggap keliru oleh orang lain. Sesuatu yang kita lakukan dianggap keliru oleh orang lain. Nama Nasruddin Hoja tidak bisa diabaikan dalam perkembangan sastra Islami karena sosok ini lekat dengan kisah-kisah humor, namun syarat dengan makna hidup. Tidak jarang kisah Nasruddin Hoja juga selalu membuat pembacanya terpingkal-pingkal, terselip pesan moral yang sungguh luar biasa. Salah satunya ketika Nasruddin Hoja berhadapan dengan orang lain yang suka mencibir. Beliau Nasruddin Hoja bukannya marah ataupun dendam, namun justru jenaka. Mari kita ikuti ceritanya. Suatu hari Nasruddin Hoja bersama anaknya keluar rumah menuju pasar. Mereka membawa seekor keledai dengan cara dituntun. Belum cukup jauh keduanya berjalan, cibiran sudah datang dari orang-orang yang melihat mereka. Ya memang aneh. Hai teman-teman, lihatlah bapak dan anak yang menuntun keledai itu. Betapa bodohnya mereka. Masa keledai dituntun begitu saja? Bukankah mereka bisa menaiki keledai tersebut dengan tidak lelah? Kata orang kepada Nasruddin dan anaknya. Mendapat cibiran seperti itu, Nasruddin dan anaknya memutuskan untuk naik keledai tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki keledai tersebut. Satu keledai dinaiki oleh dua orang yang besar-besar. Dan di tengah jalan mereka kembali mendapat cibiran ternyata. Beberapa orang berbisik ketika melihat Nasruddin dan anaknya berada di atas keledai. Masya Allah, benar-benar keterlaluan mereka berdua itu. Keledai yang badannya kecil itu kok dinaiki dua orang, padahal orangnya berbadan tegap dan gemuk. Kasihan keledai itu. Harusnya kan cukup dinaiki satu orang saja. Cibiran-cibiran itu keluar dari orang-orang yang melihat Nasruddin Hoja dan anaknya. Dan Nasruddin Hoja mendengar cibiran-cibiran orang itu. Kemudian Nasruddin Hoja karena mendengar cibiran tersebut, dia memutuskan turun dan membiarkan anaknya menaiki keledai itu. Ini nak, kamu saja yang naiki, ayah yang nuntun keledai ini. Nasruddin menuntun keledai dengan memegang tali, sementara anaknya duduk di punggung keledai. Alah, ternyata baru beberapa langkah cibiran pun tak henti di situ. Ada lagi yang mencibir. Ada saja orang yang menganggap kelakuan anaknya Nasruddin ini kurang ajar. Benar-benar kurang ajar dia. Masa dia enak-enak naik keledai sedangkan bapaknya disuruh jalan menuntun keledai. Demikian cibiran itu datang dari orang-orang yang melihatnya. Nasruddin pun mendengar, dan mendengar cibiran itu akhirnya si anak turun dan Nasruddin diminta naik keledai. Perjalanan pun berlanjut lagi. Berharap cibiran berhenti, tampaknya hal itu tak terwujud. Baru beberapa perjalanan Nasruddin di atas keledai, anaknya yang menuntun, ada orang yang mencemooh Nasruddin juga mencibir. Kawan-kawan, lihatlah bapak yang tidak tahu malu itu.
Sementara dia naik keledai, malah anaknya disuruh menuntun keledai. Begitu cemoohan dari orang-orang yang melihat Nasruddin Hoja tadi. Mendengar itu, si anak lalu bertanya kepada Nasruddin, "Saya kok jadi bingung ini ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Ini salah, itu salah, ini dicibir, itu dicibir." Karena mendapat pertanyaan dari anaknya sempat bingung. Dicibir terus, Nasruddin memutuskan untuk menggendong keledainya. Seketika itu Nasruddin meminta anaknya untuk membantu menggendong keledai tersebut. Dan baru beberapa saat berjalan, sayangnya cibiran pun datang juga. Bahkan banyak orang yang menertawakan tingkah Nasruddin dan anaknya yang menggendong keledai. Lihatlah bapak dan anak yang bodoh itu. Masa keledai kok digendong? Harusnya dinaiki atau dituntun. Begitu bunyi cemooh kepada Nasruddin. Nasruddin lalu berpesan kepada anaknya agar tidak mencukur bulu ekor keledai di hadapan orang lain. Karena beberapa orang pasti akan berkata kepada kamu, "Nah, memotongnya terlalu banyak." Sementara yang lain juga memberi saran memotongnya terlalu sedikit. Dan jika kamu ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya keledaimu tidak akan punya ekor sama sekali. Rekan-rekan, itulah kisah lucu bagaimana Nasruddin Hoja menghadapi cibiran orang-orang yang menganggapnya apa yang dilakukan oleh Nasruddin Hoja itu salah. Ini pelajaran bagi kita. Jadi janganlah suka mencibir sebelum kita tahu permasalahannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.